Saya sempat jelek-jelek begini, tim ini pernah mengalahkan Argentina dan dia kaget, ya kan, dan dia minta video dan terus juga kita saling bertukar nomor dan nanti ya saya perlu informasikan dan alhamdulillah saya ketemu langsung kemarin dan saya katakan kepada coach Patrick selamat datang dan kami langsung berdiskusi dan saya laporkan terutama yang tim nasional 20 sama seperti saya mereview tadi dan saya sempat jelek-jelek begini, tim ini pernah mengalahkan Argentina dan dia kaget, ya kan, dan dia minta video dan terus juga kita saling bertukar nomor dan nanti kita akan melakukan meeting-meeting untuk dia juga ikut mensupervisi kita dan tim kepelatihan kita juga akan bisa belajar banyak dari tim kepelatihan senior. Ada peluang untuk pemain U19 nanti dipromosikan ke timnas senior untuk bulan Maret seperti Doni? Saya pikir itu tentu kualitas. Kalau kualitasnya mumpuni dan menurut coach Patrick nanti oke, nggak tertutup kemungkinan. Makanya kemarin saya sepakat sekali coach antara senior U23, U20 harus satu line katanya, harus satu kesamaan visi dan kita juga bicara formasi, kita bicara game plan, kita bicara apa yang cocok. Mungkin nanti ya sambil berjalan, saya pikir ini awal yang baik, saya bisa banyak berdiskusi. Tentu kalau diskusi kan harus saling memberikan masukan. Bagaimanapun Coach Patrick kan orang baru di Indonesia dan saya bilang ke dia juga, saya izin Allah sudah 14 tahun mulai melatih tim nasional usia muda, usia 16 sampai 24. Saya akan support 100% apapun yang dibutuhkan informasi sepak bola Indonesia. Coach, kemarin kan para pemain timnas mengikuti serangkaian tes juga. Menurut coach itu berapa penting sport saya di era 19 untuk mencapai target itu? Saya pikir kalau itu nggak perlu ditanyain lagi lah, karena saya masih ingat sebelum Pak Habibie meninggal dua hal yang dia sampaikan ke saya, coach, tak bisa lagi kita mengelola apapun, termasuk sepak bola dengan cara-cara konvensional, ilmu pengetahuan dan teknologi kan kebayang tuh teknologi di sepak bola atau di olahraga kan separuh saya. Oleh sebab itu banyak staf yang membantu saya sekarang, psikolog ada 2, nutrisi, ya alhamdulillah ya PSSI juga support itu semua dan kemarin juga Coach Patrick kaget melihat alat-alat kita ya di Medical Sport Center. Saya sendiri sudah masuk ke kampus KNVP, alat-alat kita nggak kalah dengan alat-alat yang ada di KNVP kampus. Ya, sampai 2027 pelatih tim nasional 20. Jadi dengan sendirinya jangan dibilang lagi saya direktur teknik ya. Tetapi walaupun posisi saya nggak di situ ya, karena posisi direktur teknik itu kan posisi yang perlu waktu ya. Kemarin itu yang saya pelajari selama 2 tahun di FIFA. Apa sih kriteria direktur teknik ya, ada 5, yaitu leadership, dia paham manajemen, dia menguasai kepelatihan, dia menguasai sepak bola amatir, dia menguasai high performance unit. 5 itu yang dia harus kuasai dan alhamdulillah pekerjaan itu sebenarnya saya bisa pahami, tetapi karena saya sudah dikontrak di tim nasional, saya harus bertanggung jawab dan punya kewajiban mensukseskan kontrak saya sampai 2027. Seberapa penting sih coach posisi itu untuk sepak bola? Oh, sangat penting, tapi jangan dipikir direktur teknik itu hasilnya next 10 tahun yang akan datang. Tapi kalau pelatih tim nasional sekarang nggak ada itu proses nggak ada. Di tim nasional proses itu kan di klub. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya terima kasih banget ke pelatih klub, komunikasi bagus dan kemarin juga Pak Ketum ya kan dengan Coach Patrick dengan pemilik klub, ini dalam waktu dekat
saya udah usulkan kemarin ke Patrick untuk kita harus berdiskusi dengan pelatih-pelatih klub Liga 1, Liga 2, dan kapan perlu Liga 3. Karena pabrik pemain itu ya di klub. Coach, terkait filosofi Sintayong sama Clifford kan beda, dan dengan pergantian pelatihnya Yang harus kita tunggu kan, ini kan dia belum mulai bekerja, kita tunggu ya. Makanya dalam konteks itu saya punya kewajiban untuk memberikan masukan, karena memang filosofi sepak bola itu yang akan memandu dia maju tidaknya sepak bola. Ranking 1 sampai 20 di dunia itu negara yang punya filosofi. Karena menurut saya, anak Indonesia, saya sempat bicara kemarin dengan dia, anak Indonesia akan nyaman bermain dengan cara Indonesia, dan dia amini. Ya. Orang Belanda akan nyaman main dengan cara Belanda. Termasuk selama ini kita mengatakan passing anak Indonesia jelek misalnya. Tetapi kok bisa menang kita dengan Argentina? Saya 65%, passing terjadi 586, tapi 85% sukses. Passing anak Indonesia akan jelek kalau dimainkan dengan game plan yang tidak tepat. Setuju nggak itu? Setuju. Oleh sebab itu saya bilang, ayo, ya kan, maksimalkan potensi yang ada, jangan merubah potensi, karena tidak satu pun pelatih itu bisa jadi tukang sulap. Ya, pasti potensi yang ada, apalagi kita diperkuat dengan potensi-potensi keturunan yang saya pikir sudah sangat luar biasa. Nah, kombinasi keturunan dengan lokal inilah yang harus bersinergi, ya, yang harus bahu-membahu saling mengisi untuk bisa sukses. Coach, terakhir mungkin Coach. Ya. Terus sebelum Coach datang dengan makan bersama di hotel, salah satu hotel. Pertemuan terakhir saya juga makan bersama waktu itu. Kita banyak berdiskusi tentang pembinaan usia muda. Ya, kita banyak berdiskusi tentang muda, dan waktu itu juga beberapa pemain yang U20 yang dibawa ke AFF. Ya, dan ada beberapa nama yang saya sampaikan ke coach. Berkisar itu aja, tapi pesan khusus nggak ada.